Halo teman-teman, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat bersama keluarga Anda di rumah. Kali ini dengan saya Bung Ropan atau Papi Ropan. Saya akan bercerita atau membahas tentang apa yang terjadi di Stadion da Luz, ya, di kota Lisbon, markasnya Portugal. Jadi tim asuhan Fernando Santos yang berjuluk Seleção das Quinas ini di luar dugaan ditaklukkan di kandang mereka oleh tamunya, tim Serbia. Kenapa saya katakan ini di luar dugaan? Karena mestinya secara hitung-hitungan Portugal itu dengan mudah bisa melindas Serbia. Ya, walaupun pertandingan pertama di Serbia mereka bermain 2-2, tetapi ada ceritanya kontroversial. Sebentar saya akan ngobrol. Tapi kemarin di Lisbon itu mereka itu hanya butuh imbang saja untuk menyegel satu tiket menuju Qatar di putaran final Piala Dunia tahun depan. Bahkan di menit pertama sebelum menit kedua ya, di awal-awal itu Portugal sudah unggul lewat Renato Sanches, gelandang mereka yang bermain di Lille ini membuat gol dan membuat suasana bergemuruh di da Luz Lisbon. Seakan-akan mereka sudah dapat meraih impian mereka untuk lolos ke Qatar. Tetapi sepak bola itu dimainkan 90 menit, ada plus injury time dan masih terus akan berlangsung ya. Dan di sini Portugal gagal mempertahankan kemenangan mereka, keunggulan mereka. Bahkan untuk bisa menambah gol itu seakan sulit. Karena kalau lihat dari statistik itu mereka kalah. Dan wajar mereka tumbang dari Serbia. Karena mereka sepanjang pertandingan itu hanya menembak 9 kali, 3 on target. Serbia itu 11 kali menembak, 3 on target. Bahkan dalam ball position, penguasaan bola, itu Serbia unggul. 58% berbanding 42%. Jadi luar biasa. Tim asuhan Dragan Stojkovic ini membuat Serbia bermain dengan bebas, menikmati permainan mereka, terus menekan, agresif, tidak pernah takut, berani menghadapi tuan rumah Portugal. Mereka bisa memiliki 9-10 sepak pojok corner kick berbanding hanya 3 bagi Portugal. Ini jauh ya. Memang sangat keterlaluan bagaimana Serbia ini menghukum Portugal di kandang mereka. Sangat-sangat bikin hati dari seluruh pendukung Portugal ini bergejolak, sedih ya melihat lunglai semua pemain begitu pertandingan berakhir ya, karena mereka betul-betul terpukul dengan hasil ini. Ketika mereka berharap bahwa mereka bisa menang atau paling tidak imbang ya, dengan kualitas pemain yang ya kita tahu bersama lah Portugal itu di atas secara head to head ya. Kalau melihat di Serbia kan itu mereka punya Vlahovic ya di depan, pemain dari Fiorentina. Di belakang kita tahu bersama yang membuat gol balasan itu kapten ke-11 mereka Dusan Tadic, pernah di Soton dan sekarang di Ajax. Di gelandang mereka itu yang bagus cuma Sergej Milinkovic-Savic yang saat ini bermain di Serie A bersama dengan Lazio. Kalaupun ada pergantian babak kedua ada satu nama yang dikenal juga oleh orang, Luka Jovic. Ya, sempat diambil oleh Madrid dan sekarang dipinjamkan ke Eintracht Frankfurt. Termasuk pemain yang mencetak gol di penghujung laga untuk mematikan asa dari Portugal menuju ke Qatar. Dan akhirnya Serbia bisa merebut tiket ini untuk bisa langsung ke Qatar. Memberikan Portugal itu jalan untuk lewat playoff. Itu adalah Alexander Mitrovic, ya, pemain yang sekarang bermain di Championship bersama dengan Fulham di Inggris. Jadi itu nama-nama yang mungkin banyak juga didengar orang ya. Tidak semua pemain-pemain Serbia itu dikenal selain yang saya katakan tadi ya. Tapi berbeda dengan Portugal ya. Portugal Anda bisa tahu bahwa kemarin di starting 11 Santos bisa memainkan tim terbaik mereka ya. Ada 3 pemain dari Manchester City yang dimainkan sekaligus, yaitu João Cancelo, Ruben Dias dan Bernardo Silva ya yang bermain. Lille diwakili 2 pemain, Jose Fonte yang bermain di sana bersama dengan Renato Sanches. Kemudian dari PSG, Paris Saint-Germain ada 2, Danilo Pereira dan Nuno Mendes yang ada di sana. Kemudian João Moutinho dari Wolverhampton Wanderers, ya. Ada Diego Jota dari Liverpool dan Cristiano Ronaldo yang bermain buat MU ya. Di pergantian di babak kedua juga ada masuk Ruben Neves dari Wolverhampton, Joao Felix dari Atletico
Madrid. Jadi nama-nama ini memang kalau bisa dilihat jauh di atas Serbia. Tetapi Serbia tidak pernah takut, saya katakan. Mereka bermain dengan baik dan unggul dari semua aspek, bahkan melawan Portugal. Dan itu saya katakan, mereka wajar bisa memenangkan pertandingan. Ya. Dan ini harus dibayar mahal oleh Portugal. Posisi mereka sekarang 50-50 untuk bisa lolos ke Qatar. Karena mereka melalui babak playoff yang akan dimainkan pada Maret tahun depan. Ini juga harus berhitung benar bagi Santos dan pasukannya. Karena peluang untuk lolos itu semua tim juga ingin bisa hadir di Qatar, karena dari 12 kontestan 10 diambil dari runner up di 10 grup saat ini di zona Eropa, ditambah dengan 2 tim terbaik dari kualifikasi di grup Nations League akan bergabung jadi 12. Kemudian dibagi dalam 3 grup dengan sistem ada semifinal dan final, cuma diambil 3. Jadi Eropa ini, zona Eropa, UEFA ini mewakilkan 13 tim yang hadir di Qatar. Jadi perjuangan berat yang harus dilalui oleh Portugal, ya. Walaupun Santos sendiri mengatakan bahwa mereka bisa mendapatkan tiket akan hadir di Portugal, tapi ini kan hanya omongan untuk bisa memotivasi tim Portugal bagi pemain-pemain yang nampak sangat terpukul, lesu, termasuk oleh Bang Dodo. Cristiano Ronaldo ini sebagai kapten memang merasa bertanggung jawab, tidak bisa membuat gol. Kemudian ketika pertandingan berakhir mengetahui bahwa timnya gagal harus lewat playoff, Serbia yang lolos, itu betul-betul dia bisa duduk merenung, sedih, pilu kan ya. Sakitnya minta ampun bagi Bang Dodo, Cristiano Ronaldo. Wajar kalau dia harus menangis ya. Karena lagi-lagi yang menyulitkan mereka adalah satu tim, Serbia. Nah, kalau kita balik bagaimana Serbia ini melawan mereka pada 27 Maret 2021 dalam pertandingan pertama, itu juga Ronaldo itu sakit dibuat melawan Serbia. Hasil akhir adalah 2-2. Tetapi mestinya Portugal menang dengan 3-2 karena ada sebuah tembakan di penghujung laga, ya di injury time itu masuk. Tembakan dari Ronaldo setelah mendapat umpan dari Nuno Mendes saat itu masuk melewati garis, ya, sebelum disapu oleh pemain belakang Serbia, ya, Stefan Mitrovic, ya, yang membuat bola itu kapten ya. Ronaldo memprotes, semua pemain Portugal memprotes, termasuk Santos sebagai pelatih, bahwa itu bola melewati garis. Masuk memang. Tetapi hakim garis asal Belanda, namanya itu Mario Dis, ya, kalau tidak salah Mario Dis ini, menganggap bahwa itu tidak masuk bola, tidak lewat line itu. Dan ini juga disepakati oleh wasit utama, juga dari Belanda, Dani Makali waktu itu memimpin pertandingan. Jadi betul-betul menyakitkan. Ya, Ronaldo gusar amat ya, memprotes wasit sehingga Dani Makali mencabut dari sakunya untuk memberikan kartu kuning terhadap Bang Dodo ini. Marah karena Ronaldo memang melihat bola masuk. Bahkan juga pemain Portugal dan pemain Serbia lainnya yang ada dekat dengan bola memang melihat bola masuk, tapi semua kan tergantung dari wasit dan juga kekehnya hakim garis ini. Makanya hakim garis itu tidak tercantum di Euro kemarin ketika berlangsung Euro yang dijuarai oleh Italia. Mario Dis dicoret dari gerbongnya pelatih Dani Makeli, diganti dengan pelatih Belanda lainnya karena dianggap bertanggung jawab. Setelah pertandingan berakhir, memang ada ucapan maaf dari Dani Makeli bahwa mereka membuat kekeliruan fatal, permintaan maaf kepada Santos dan tim Portugal, tapi kan tidak mengubah keadaan. Sudah selesai pertandingan 2-2 dan itu yang membuat Ronaldo beberapa detik sebelum wasit Makeli meniup peluit panjang, Ronaldo itu sudah berjalan ke lorong, ya. Keluar lapangan, dia buka itu ban kapten kesebelasan, dia banting. Wah, karena dia kesal dengan keputusan wasit, terutama hakim garis ini. Walaupun Ronaldo sudah berargumentasi tapi tidak diterima, bahkan Mario di sini kekeh bahwa itu bola belum lewat garis, walaupun sudah lewat garis. Ya, ada permintaan maaf, tapi bagaimana? Nasi sudah menjadi bubur. Hasilnya tidak mengubah. Kalau Portugal menang saat itu dengan 3-2, situasinya lain. Portugal bisa lolos, walaupun nanti mereka kemarin itu kalah dengan 1-2 katakan, Portugal enak. Secara head to head mereka menang, juga ada selisih gol mereka bisa menang. Itu yang membuat Portugal sekarang gagal. Ya. Kalau poinnya mereka sama 20-20, itu mereka bisa lolos. Sekarang kan Portugal 17, Serbia 20. Karena dari 8 pertandingan, Portugal itu ada kalah sekali, 2 kali imbang dan 5 kali menang. Serbia itu dari 8 itu 6-2, ya 6 menang 2 imbang tanpa kalah. Itu. Nah, yang lebih menggemaskan lagi bahwa mereka itu dalam tanggal 12 yang lalu, 12 November
kemarin itu tidak bisa menang melawan Irlandia. Kalau Portugal menang melawan Irlandia, kan mereka sudah di genggaman tiket itu sudah ada untuk ke Portugal. Inilah hal-hal yang mereka lewati yang membuat kepedihan bagi tim Portugal yang lebih diunggulkan, ya, lebih diunggulkan dibanding dengan Serbia. Tapi mereka harus terima saat ini, ya. Jadi buat Bang Dodo, saya pikir nggak usah bersedih juga terlalu berlarut-larut, ya. Lupakan saja, ya, karena masih lama. Ya, mereka akan playoff. Sekarang fokus saja ke MU, karena MU lagi terpuruk. Ya, mereka berselisih mungkin 7 poin dengan Chelsea. Ya, mereka harus bangkit. Ya. Saat ini ada 9 pertandingan ke depan sampai di akhir Desember setelah melewati juga Boxing Day. Itu yang mereka harus lewati satu persatu. Kalau mereka tidak kalah kan bagus. Jadi sebagai pemain yang dituakan di MU, ya, Bang Dodo kembalilah, kemudian memberikan instruksi motivasi kepada seluruh pemain, termasuk menyejukkan di ruang ganti pemain. Kalau oleh lemah gemulai, banyak pendiam, nah Bang Dodo lah yang harus memberikan ini penyemangat bahwa mereka harus bangkit, ya, untuk bisa mengejar ketinggalan, harus bisa bersaing lagi di 4 besar. Karena peluang itu masih ada. Baru 11 laga, masih banyak, 27 laga ke depan. Tetapi kalau mereka inkonsisten atau tidak konsisten, ini bahaya. Ya. Karena yang lalu mereka 6 kali kalah, mereka ada di peringkat kedua. Sekarang sudah 4 kali kalah. Ya. Bahaya. Apalagi mereka harus ke Stamford Bridge. Ya. Sebelumnya mereka harus menghadapi Watford. Katakanlah mereka menang, tetapi lawan Chelsea berbahaya. Kemudian mereka juga masih akan berhitung melawan Arsenal. Jadi kalau mereka sudah 5-6 kali kalah, ya sulit untuk bisa bersaing menjadi juara. Bahkan saat ini pun agak berat, karena untuk meraih gelar juara itu mungkin Chelsea, Manchester City, dan Liverpool. Syukur-syukur kalau memang MU bisa bertengger masuk di 4 besar. Jadi itu yang paling penting untuk mereka hadir di Liga Champions. Mestinya kan tahun ini sudah juara. Karena sebelumnya 2 tahun yang lalu mereka peringkat ketiga. Tahun kemarin mereka peringkat kedua. Waktunya mereka juara saat ini. Ketika ada Ronaldo, ada Varane, ada Sancho, waktunya. Tapi apa boleh buat? Mereka sekarang sudah 4 kali kalah, ya, bahkan 3 di kandang. Tetapi lupakan itu, Ronaldo juga gagal dengan Portugal untuk bisa langsung lolos. Sekarang kembalilah, ya. Kesedihan itu dilupakan bagi Bang Dodo. Biarlah Serbia itu berpesta, ya. Memang Serbia ini keterlaluan, ya. Tetapi harus diterima oleh semua pemain-pemain Portugal. Walaupun mereka lebih istimewa, lebih bagus secara kualitas, tetapi sepak bola bermain secara kolektif dengan 11 pemain. Bukan individu-individu. Dan itu dibuktikan oleh Serbia. Kembali ke Bang Dodo, ayolah. Bang Dodo, fokus. Balik ke MU, memberikan pencerahan terhadap teman-teman, latihan yang bagus, agar bisa menang, bisa pesta gol melawan Watford di kandang Watford sebelum berhitung menghadapi Chelsea. Jadi saya masih meyakini, tetapi kesedihan itu harus dilepas. Kalau terus bersedih, apalagi dengan prahara yang ada di MU saat ini, ditambah lagi dengan prahara yang baru saja terjadi kemarin dengan Portugal, kalau ini tidak dilepas, bahaya. Permainan Bang Dodo tidak akan lepas juga di lapangan nantinya. Bahkan gol-gol tidak akan lahir, ya, dari seorang Cristiano Ronaldo yang pernah sebelumnya bermain 6 musim sebelum pindah ke Madrid dan sekarang balik lagi ke klub asalnya ketika dia sebelumnya diambil dari Sporting Lisbon. Jadi itu menurut saya cerita tentang Serbia ini yang membuat malu Portugal. Dan bagaimana Ronaldo gagal bisa mengantar tim Portugal lolos, bahkan tidak bisa membuat gol, kalah dari semua aspek, dan Serbia memang layak menang kemarin, namun sekarang berbaliklah untuk fokus bersama dengan MU, karena kesempatan ke depan masih ada buat MU bersama dengan Bang Dodo tentunya. Sampai di sini pembicaraan kita dengan Bung Ropan. Anda jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel YouTube Bung Ropan. Sampai jumpa, ciao.